kebutuhan makan sehari-hari terpenuhi tuh. Ada nyarira atau ayah masihan. Alasan na kau ngairate tacan ayah, memang tak ayah sana tacan ayah. Ya Soalnya warga teh di dia teh aya anu kanu bangunan, aya anu petani, rupi-rupi gitu Pak. Tetangtos semuanya, Tetangtos semuanya gitu. tetangtos. 2 tahun katukangan ya terakhir kurban teh berarti 2020 berarti Bismillahirrahmanirrahim. Semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari keluar kabulkan. Ketika ya Rabbi la taqona maulana maulana ya sabiquna birahmatika ya Rabbi. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 5.11, kita bisa langsung mulai aja. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum menyalakan kameranya, bisa menyalakan kamera terlebih dahulu dan menonaktifkan mikrofonnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal, maka tak aruf. Maka dari itu, perkenalkan saya Lutfia sebagai MC yang akan memandu kegiatan hari ini dari awal hingga acara ini berakhir. Dan saya ingin mengucapkan, selamat datang di kelas Koroba pertemuan kelima. Dan kemarin kita telah mendapatkan ilmu mengenai pembelajaran anak selama Ramadan, dan topik hari ini tidak kalah pentingnya nih teman-teman. Dan insya Allah akan menambah pemahaman kita sebagai seorang Muslim. Dan di mana Ramadan menjadi ajang kita untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Dan kami dari tim Koroba akan mengadakan kelas Ramadan dari tanggal 21 hingga tanggal 30 Maret. Dan semoga rasa semangat dan antusias teman-teman tetap istiqomah untuk mengikuti kelas hingga akhir. Nah, berbicara tentang Ramadan nih teman-teman, identik dengan zakat fitrah. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah, bagaimana prosesnya, dan apa saja syarat-syaratnya? Mari kita menyimak penyampaian dari Ustadz Arifin Miftah. Kepada Ustadz Arifin Miftah, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, pada segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradahnya kita bisa dipertemukan di ini waktu. Juga jangan lupa semoga salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada uswah kita, yaitu Nabi Bana wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan Ramadan yang berkah ini, mari kita paparkan yang mengenai zakat fitrah. Mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Yaitu setiap Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan jiwa kita dan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Pemaparannya insya Allah mari kita sama-sama kita lihat sama-sama. Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu, laki-laki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Yaitu zakat fitrah itu wajib kepada setiap diri individu. Jadi bukan fardu kifayah tapi fardu ain yang diwajibkan itu atas setiap diri. Kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat diciptakan. Sehingga dengan mengeluarkan zakat ini, manusia dengan izin Allah akan kembali kepada fitrahnya. Zakat fitrah ini tidak hanya sekedar ibadah saja, melainkan juga sebagai bentuk pembersih diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi selama Ramadan bisa jadi kita melakukan dosa-dosa gitu kan, baik ucapan ataupun perbuatan yang kita lakukan. Zakat fitrah ini adalah sebagai bentuk pembersih diri dari dosa-dosa yang mungkin kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang definisi zakat fitrah adalah yaitu pembersih diri sebagai pembersih diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehingga setelah kita keluar dari Ramadan ini,
Mudah-mudahan Allah membersihkan diri kita sehingga kita menjadi fitrah kembali. Adapun hal seperti ini seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an. Berikut ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempardukan zakat fitrah sebagai pembersih diri bagi yang melakukan puasa dari segala bentuk perbuatan dan perkataan yang sia-sia atau kotor, dan juga sebagai bentuk makanan terhadap orang-orang miskin. Maka siapa saja yang melakukan pembayaran zakat fitrah tersebut setelah melaksanakan Idul Fitri tidak lain hanyalah sebagai dari sedekah seperti biasanya. Di sini disebutkan bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu sebagai pembersih diri bagi orang-orang yang melakukan puasa dari segala bentuk perbuatan atau perkataan yang sia-sia, dan juga sebagai bentuk makanan terhadap orang-orang miskin. Maka siapa saja yang melakukan pembayaran zakat fitrah sebelum melaksanakan Idul Fitri, itulah yang sah melaksanakan zakatnya. Adapun yang melaksanakan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah setelah melewati Idul Fitri atau sholat, mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka sama halnya dengan melaksanakan sedekah saja gitu. Jadi tidak lagi dianggap sebagai zakat fitrah kalau mengeluarkannya di luar setelah menunaikan sholat Idul Fitri. Terus waktunya bisa waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah bisa di awal Ramadan, bisa di tengah Ramadan atau di akhir Ramadan, cuman jangan terlalu mepet gitu. Karena untuk mempermudah pengumpulan serta pendistribusiannya gitu. Perintah zakat adalah ada di Quran surat 9 ayat 103, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya kamu itu doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi setelah muzaki mengeluarkan zakatnya, memberikan zakatnya kepada amil itu, amilin harus mendoakan yang memberikan zakatnya. Dan doa itu sebagai penentram jiwa bagi yang mengeluarkan zakatnya gitu. Jadi mengeluarkan zakat itu tidak langsung kasih gitu, tapi harus mendoakan, si amilinnya mendoakan yang muzakinya itu agar menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Siapa aja yang wajib membayar zakat? Yang membayar zakat itu namanya muzaki ya. Yang ke-1, yang wajib membayar zakat itu sesungguhnya di dalam Quran surat 23 ayat 1 sampai 5. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya menanglah orang-orang yang beriman.
Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang terhadap segala kelakuan yang sia-sia dia menampik dengan keras. Yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mengerjakan zakat. Dan yang kelima, walladzina hum li furuzihim khashi'un, dan orang-orang yang selalu menjaga furuznya atau farznya, yaitulah orang-orang yang beruntung. Di sini Allah menjelaskan bahwa beruntunglah orang-orang yang mukmin gitu ya, yang beriman. Salah satunya adalah orang yang mengerjakan zakat atau mengeluarkan zakat. Allah menerangkan bahwa yang mengeluarkan zakat itu sebagai orang-orang yang beriman. Terus yang syarat terkenalnya wajib zakat itu, satu, dia seorang muslim, yang orang yang beragama Islam. Yang tidak beragama Islam tidak wajib. Yang kedua, masih mempunyai simpanan makanan yang lebih untuk dirinya sendiri dan keluarganya sampai pada waktu hari raya Idul Fitri datang. Yang ketiga, orang yang masih hidup sampai waktu terbenamnya matahari di waktu akhir Ramadan. Termasuk bayi yang baru lahir. Ini syarat ya, syarat terkenanya wajib zakat, zakat fitrah. Berdasarkan Quran surat 9 ayat 60, Allah memaparkan bahwa peruntukan zakat atau mustahik zakat itu adalah satu, bagi al-fuqara, yaitu orang-orang fakir. Siapa orang-orang fakir itu? Yaitu mereka yang sama sekali tidak punya pendapatan atau pendapatannya sebesar kurang dari setengah kebutuhan pokok yang ia makan sehari-hari. Jadi orang fakir itu bukan tidak punya pendapatan sama sekali ya. Satu yang punya pendapatan pun cuman tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok. Kalau di sini mah disebutin bahwa pendapatannya kurang dari setengah, berarti seperempat kebutuhan pokok yang ia makan sehari-hari. Itu orang fakir. Yang kedua, al-masakin, yaitu orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu ialah mereka yang punya pendapatan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan makannya sehari-hari. Yang ketiga, amil zakat, yaitu panitia pengurus zakat atau yang ditunjuk oleh pemerintah yang berhak memilih gitu ya. Memilih menjadi panitia pengurus zakat, yaitu amilin. Bukan untuk pembangunan zakat, itunya teh zakat fitrah itu bukan untuk pembangunan masjid, gitu. Tapi untuk mustahik yang 8. Yang keempat yaitu mu'alaf, yaitu orang-orang yang sedang dibujuk hatinya kepada dinul Islam, yaitu orang-orang yang baru mengenal Islam dan dibujuk untuk hatinya agar senantiasa tertarik dengan din Islam. Yang kelima,
Yang kelima adalah ar-riqab. Riqab itu adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan membayar. Nah, pembayarannya itu mungkin dari zakat fitrah itu. Yang keenam adalah al-gharimun, yaitu orang yang terlilit hutang. Kemudian tidak merdeka atas hutangnya itu. Dan tidak mampu membayarkan hutang-hutangnya itu. Disebut al-gharim. Yang ketujuh adalah fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Orang-orang yang senantiasa berdakwah di jalan Allah dengan tujuan menegakkan din Allah. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu musafir yang sedang menempuh perjalanan yang dalam perjalanannya sesuai syariat ad-din, tapi bukan dalam rangka apa ya jalan-jalannya teh, bukan dalam rangka holiday gitulah. Tapi Ibnu Sabil itu benar-benar musafir yang sedang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu, perjalanan dalam yang berhubungan dengan yang tidak melanggar sesuai syariat Islam gitu. Next. Namun yang lebih utama untuk menerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan kosong dan perbuatan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah menekankan bahwa peruntukan zakat fitrah itu diperuntukannya terutama untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan kosong dan perbuatan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin merasa gembira ketika datangnya hari raya gitu ya. Terus syarat sahnya zakat fitrah. Syarat sahnya zakat fitrah diserahkan kepada amil sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sejarah zakat pada zaman Rasulullah. Beliau menunjuk Umar bin Khattab, Ibnu Qais Ubaidah, Ibnu Samit, serta Muaz bin Zabal untuk menjadi amil zakat pada tingkatan daerah. Jadi Rasulullah pun dulu mengutus atau menunjuk orang-orang untuk menjadi amilin. Karena cakupannya jauh gitu ya. Tidak cuma di satu daerah, tapi di berbagai daerah. Sehingga Rasulullah menunjuk utusannya untuk mengumpulkan dan untuk mendistribusikannya. Kedua, ada dalam bulan Ramadan. Syarat sahnya zakat fitrah itu ada di dalam bulan Ramadan. Makanya tadi disebutin bahwa kalau mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan bukan sebagai zakat fitrah, tapi sebagai sedekah biasa. Yang ketiga, dari atau dengan harta yang halal, bukan dari harta yang haram gitu ya. Mengeluarkan zakatnya itu dari harta yang halal. Tuh. Next. Enggak. Terus waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktunya adalah barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka statusnya hanya sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Bagaimana jika menunaikan zakat fitrah sejak awal Ramadan? Imam Syafi'i menyatakan
boleh mengeluarkan zakat fitrah dari awal bulan Ramadan. Karena zakat fitrah diwajibkan bagi orang yang saum dan ada kemaslahatan di dalamnya. Mengeluarkan zakat lebih awal dapat memudahkan amilin untuk mempercepat kemaslahatan bagi mustahik. Gitu. Jadi disarankan untuk mengeluarkan zakat di awal-awal, yaitu untuk memudahkan para amilin untuk mempercepat kemaslahatannya bagi mustahik, sehingga mustahik merasa gembira dengan pembagian zakat itu. Tuh. Jangan di akhir-akhir, bahwa ada hadis juga yang menyebutkan bahwa dan Ibnu Umar radhiyallahu anha memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ibnu Umar juga mengeluarkannya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Dicontohkannya seperti itu. Adapun besaran zakat fitrah, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum pada setiap orang merdeka, maupun budak atau laki-laki maupun wanita dari kalangan kaum muslimin, di riwayat Bukhari. Dari hadis di atas, besaran zakat fitrah berarti didasarkan kepada besaran makanan pokok masing-masing. Dalam hal ini, ulama di Indonesia menyepakati 2,5 sampai 3 kilogram. Tapi yang menjadi makanan pokok di kita itu adalah beras, bukan lagi gandum atau kurma ya. Dan besarannya udah disepakati bahwa 2,5 sampai 3 kilogram. Apakah boleh dalam bentuk uang? Sebagian ahli fikih ada yang membolehkan. Nah, ada pula yang tidak. Yang terpenting zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang akan dibelanjakan untuk makanan pokok dan akan lebih luas maslahatnya dalam bentuk uang. Karena tadinya juga untuk memberikan kebahagiaan kepada mustahik. Ya. Jadi diperbolehkan untuk dikonversi kepada uang dan untuk mempermudah pembagiannya kepada para mustahik. Ya. Terus ringkasannya adalah 1 makanan pokok seharga dalam bentuk uang. Ya. Terus waktunya itu adalah menemui 2 waktu, yaitu 1 Ramadan, 2 Idul Fitri untuk mengeluarkannya itu. Kalau misalkan menemukan waktu Ramadan, disitulah bisa mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, sebelum menemui Idul Fitri. Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, dan pembagiannya juga sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Dan besarannya adalah 1 sok sama dengan 2,5 kilogram beras. Gitu. Kalau muzakinya ada di Quran surat 23 ayat 1 sampai 11. Dan mustahiknya ada di Quran surat 9 ayat 60. Mungkin untuk materi dicukupkan sekian dulu. Barangkali ada saran, masukan, ataupun pertanyaan, bisa mangga disaringkan dulu. Gitu. Mangga kapan? Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materinya. Masya Allah, sangat insightful sekali Ustadz.